Selamat datang sahabat setia mitos dan fakta. Provinsi Bali, selain terkenal karena keindahan pantainya yang memikat wisatawan dari mancanegara, juga menyimpan berbagai cerita rakyat yang menjadi warisan budaya. Salah satu cerita rakyat yang paling terkenal dari Bali adalah legenda Jayaprana dan Layon Sari. Kisah ini menggambarkan cinta, pengkhianatan, dan pengorbanan, serta menyampaikan pesan moral yang mendalam tentang kekuasaan dan kesetiaan. Mari kita simak bersama kisah legenda dari awalnya. Dahulu kala, di wilayah utara Pulau Bali, terdapat sebuah kerajaan kecil bernama Kerajaan Wanakeling Kalianget. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang dikenal bijaksana, tetapi di balik kebijaksanaannya terdapat sisi gelap yang kelak memicu kehancuran. Di kerajaan ini, hiduplah sebuah keluarga sederhana yang terdiri dari ayah, ibu, dan ketiga anaknya. Mereka hidup dalam kondisi serba kekurangan, tetapi masih mampu bertahan dengan bantuan satu sama lain. Sayangnya, nasib buruk menimpa kerajaan ini. Sebuah wabah penyakit menyerang dan menewaskan banyak orang. Keluarga kecil tersebut tak luput dari amukan wabah mematikan ini. Dari 5 anggota keluarga itu, hanya satu yang selamat, yaitu anak bungsu yang bernama Jayaprana. Kehilangan kedua orang tuanya dan 2 saudara kandungnya dalam waktu singkat membuat Jayaprana sangat terpukul. Kini, ia hidup seorang diri, sebatang kara, tanpa keluarga yang mendampingi. Namun, Jayaprana adalah anak yang tangguh. Meskipun hatinya hancur karena kehilangan orang-orang tercintanya, ia tahu bahwa ia harus terus melanjutkan hidup. Demi mendapatkan tempat di dunia yang keras ini, Jayaprana memberanikan diri menghadap Raja Kalianget untuk meminta izin bekerja sebagai abdi di istana kerajaan. Beruntung bagi Jayaprana, sang raja mengabulkan permintaannya. Sejak saat itu, Jayaprana mengabdikan diri pada kerajaan Wanakeling Kalianget. Setiap pagi, Jayaprana berangkat dari rumah peninggalan orang tuanya menuju istana untuk menjalankan tugasnya sebagai abdi kerajaan. Ia melaksanakan tugas-tugasnya dengan sangat baik dan penuh tanggung jawab, sehingga tak heran jika akhirnya ia menjadi abdi kesayangan raja. Tahun demi tahun berlalu, dan Jayaprana tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan serta baik hati. Parasnya yang tampan serta sikapnya yang rendah hati membuatnya dikagumi oleh banyak orang di istana, termasuk para dayang istana. Melihat Jayaprana yang sudah dewasa, Raja Kalianget memutuskan untuk mencarikan pasangan hidup bagi abdi kesayangannya. Raja meminta Jayaprana untuk memilih salah satu dayang istana sebagai calon istrinya. Namun, dengan penuh hormat, Jayaprana menolak tawaran tersebut. "Ampun, Baginda," kata Jayaprana. "Hamba tidak bermaksud menolak titah Baginda, tetapi hamba ingin memilih istri dari luar istana." Raja Kalianget, meski sedikit kecewa, mengerti keinginan Jayaprana. Ia pun memberikan izin kepada Jayaprana untuk mencari calon istri sesuai dengan kehendak hatinya. Keesokan harinya, Jayaprana pergi ke pasar yang terletak di depan istana. Ia berharap bisa menemukan gadis yang bisa menjadi pendamping hidupnya. Di tengah keramaian pasar, matanya tertuju pada seorang gadis yang luar biasa cantik. Gadis itu, yang mengenakan pakaian sederhana, terlihat berjalan dengan malu-malu di antara kerumunan orang. Jayaprana terpesona oleh kecantikannya. Ia langsung berusaha mencari tahu siapa gadis itu. Setelah bertanya kepada beberapa orang di pasar, Jayaprana akhirnya mengetahui bahwa gadis tersebut bernama Nikomang Layon Sari, putri dari Jero Bendesa, pemimpin Banjar Sekar. Dengan hati penuh harapan, Jayaprana kembali ke istana untuk melaporkan temuannya kepada raja. "Ampun, Baginda," kata Jayaprana kepada Raja Kalianget. "Hamba sudah menemukan calon istri yang cocok. Namanya Nikomang Layon Sari, putri Jero Bendesa dari Banjar Sekar." Raja Kalianget, yang selalu mendukung abdinya, segera memberikan perintah kepada Jayaprana untuk mengirimkan surat lamaran kepada keluarga Layon Sari. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Jayaprana berangkat menuju rumah Jero Bendesa untuk mengirimkan surat lamaran dari raja. Sesampainya di sana, Jayaprana disambut dengan baik oleh Jero Bendesa. Setelah membaca surat lamaran tersebut,
Jero Bendesa bertanya kepada putrinya, Layonsari, apakah ia bersedia menikah dengan Jayaprana? Layonsari hanya tersenyum malu sebagai tanda persetujuannya. Dengan rasa lega dan sukacita, Jayaprana segera kembali ke istana untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada raja. Baginda, kata Jayaprana, lamarannya telah diterima oleh keluarga Layonsari. Raja Kalianget pun segera menetapkan hari pernikahan mereka, yaitu pada hari Selasa Legi di bulan Kuningan. Persiapan besar-besaran dilakukan oleh kerajaan. Bangunan rumah dan balai-balai untuk upacara pernikahan didirikan oleh para hulu balang kerajaan. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. Pada hari itu, Jayaprana diiringi oleh para patih dan punggawa istana menuju rumah Jero Bendesa untuk menjemput pengantin perempuan. Setelah melalui berbagai upacara adat, kedua mempelai menaiki joli atau tandu bertirai menuju istana. Setibanya di istana, mereka turun dari joli untuk memberikan hormat kepada Raja Kalianget. Namun, tanpa diduga, Raja Kalianget terpana melihat kecantikan Layonsari. Sejak saat itu, muncul niat jahat di hatinya. Raja yang sebelumnya bijaksana, kini dikuasai oleh nafsu. Ia ingin merebut Layonsari dari Jayaprana. Setelah upacara pernikahan selesai, Jayaprana dan Layonsari meminta izin kepada raja untuk kembali ke rumah mereka. Namun, sepeninggal mereka, Raja Kalianget memanggil para patih kerajaan dan menyusun rencana jahat untuk menyingkirkan Jayaprana. Jika Layonsari tidak menjadi istriku, aku bisa gila, teriak Raja Kalianget kepada para patihnya. Mendengar ucapan tersebut, salah seorang patih, bernama Sawunggaling, mengusulkan rencana licik. Ia menyarankan agar raja memberikan tugas kepada Jayaprana untuk menyelidiki sebuah perahu yang kandas di Teluk Terima. Padahal, tugas tersebut hanyalah dalih untuk menyingkirkan Jayaprana. Raja setuju dengan rencana tersebut. Beberapa hari kemudian, Jayaprana dipanggil menghadap raja. Jayaprana, kata raja, ada tugas penting untukmu. Besok pagi, berangkatlah ke Teluk Terima untuk menyelidiki perahu yang kandas di sana. Tanpa sedikit pun curiga, Jayaprana menerima perintah tersebut. Ia kembali ke rumah untuk memberitahukan kabar ini kepada istrinya. Layonsari merasa firasat buruk ketika mendengar kabar ini. Dengan penuh kekhawatiran, ia memohon kepada suaminya agar membatalkan niatnya. Kanda, kata Layonsari, sebaiknya urungkan saja niatmu. Dinda merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, Jayaprana tetap teguh pada pendiriannya. Dinda, ini adalah perintah raja. Nyawa ada di tangan Tuhan. Tidak perlu cemas. Keesokan harinya, Jayaprana berangkat ke Teluk Terima bersama Patih Sawunggaling dan beberapa prajurit kerajaan. Sesampainya di hutan lebat, Jayaprana yang tidak menyadari bahaya mendekat, diserang tiba-tiba oleh Patih Sawunggaling. Patih itu menikam Jayaprana di lambung kirinya hingga ia tewas. Setelah membunuh Jayaprana, Patih Sawunggaling dan pasukannya kembali ke istana. Namun, di tengah perjalanan, mereka diserang oleh sekelompok harimau putih. Beberapa dari mereka tewas dalam serangan tersebut. Berita kematian Jayaprana akhirnya sampai kepada Raja Kalianget. Dengan berpura-pura berduka, Raja Kalianget mendatangi rumah Layonsari untuk menyampaikan kabar kematian suaminya. Namun, setelah beberapa saat, ia mengungkapkan niat jahatnya. Bagaimana jika kau menjadi istriku? Tanya Raja Kalianget. Layonsari yang masih berduka atas kematian suaminya menolak mentah-mentah lamaran tersebut. Raja yang marah besar berusaha memaksa Layonsari untuk ikut dengannya ke istana. Di tengah-tengah perlawanan, Layonsari melihat sebilah keris terselip di pinggang raja. Tanpa ragu, Layonsari mengambil keris itu dan menusukkannya ke dirinya sendiri. Lebih baik aku mati daripada harus menikah dengan orang yang membunuh suamiku, teriak Layonsari sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Raja Kalianget terkejut melihat tindakan Layonsari. Ia berteriak histeris dan merasa kehilangan arah. Pada akhirnya, keserakahannya menghancurkan dirinya sendiri.
Para patih kerajaan yang merasa resah dengan perilaku sang raja memutuskan untuk menangkap dan memenjarakannya. Kisah Jayaprana dan Layonsari merupakan kisah tragis yang menyentuh hati. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya kesetiaan dan cinta sejati. Layonsari lebih memilih mati daripada harus menyerahkan dirinya kepada raja yang jahat. Jayaprana, di sisi lain, menunjukkan kesetiaan kepada tugas dan cintanya kepada Layonsari sampai akhir hayatnya. Kini, makam Jayaprana dan Layonsari menjadi tempat wisata yang sering dikunjungi oleh wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Lokasi makam yang indah dengan pemandangan laut yang memukau menambah daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Kisah Jayaprana dan Layonsari, legenda yang tidak hanya menjadi bagian dari sejarah Bali, tetapi juga sebuah warisan budaya yang penuh dengan makna. Terima kasih telah menonton videonya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Mitos dan Fakta ini. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita video selanjutnya dan teruslah bangga dengan warisan budaya Nusantara.